Selamat pagi semuanya siswa-siswi kelas 12 IPS. Kembali lagi bersama saya, Alpiandra, dalam pembelajaran geografi. Baik, untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mengenai review penilaian akhir semester 12 IPS geografi, di mana review kelas 12 IPS geografi ini bertujuan untuk membantu dalam pembelajaran geografi untuk menghadapi ujian penilaian akhir semester. Baik, kita masuk saja ke dalam materinya. Yang pertama adalah komponen penginderaan jauh. Apa saja yang terdapat dalam komponen penginderaan jauh ini? Yang pertama adalah tenaga. Tenaga di sini adalah tenaga berasal dari matahari yang disebut dengan sistem pasif, dan tenaga yang berasal dari sonar, radar, dan cahaya buatan disebut dengan sistem aktif. Jadi perbedaan antara pasif dan aktif adalah yang berasal dari matahari pasif dan yang dibuat oleh manusia adalah aktif. Baik, yang kedua adalah objek. Objek yang direkam oleh penginderaan jauh adalah permukaan bumi. Jadi objek yang direkam permukaan bumi. Yang ketiga adalah sensor. Sensor merupakan alat untuk merekam objek berupa kamera dan satelit. Lanjut, yang keempat adalah wahana. Wahana di sini adalah alat untuk membawa sensor. Jadi, wahana di sini adalah alat yang bisa membawa sensor ke atmosfer berupa helikopter, pesawat, roket, dan juga bisa di sini adalah balon udara. Yang kelima adalah citra. Citra merupakan hasil dari rekaman sensor. Citra ini dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dapat berupa citra foto. Citra foto ini berupa lembaran foto udara, dan yang kedua adalah citra non foto. Citra non foto ini adalah citra yang tersimpan secara digital atau rekaman penginderaan jauh yang tersimpan di komputer. Yang kedua adalah interpretasi citra. Interpretasi citra ini merupakan cara mengambil kesimpulan dari sebuah objek. Yang pertama, bagaimana cara mengambil kesimpulannya? Kita melihat karakteristiknya, yaitu rona dan warna. Rona di sini adalah gelap terangnya objek pada citra. Gelap terangnya objek pada citra berarti tidak ada kuning, hijau, dan merah. Yang ada adalah gelap dan terang. Kata kuncinya adalah semakin panas permukaan objek maka semakin terang. Semakin panas permukaan objek maka semakin terang. Ini bisa terlihat. Kita ambil contohnya adalah objeknya adalah sungai satu dan satu lagi jalan raya. Jadi dari perbandingan sungai dan jalan raya tersebut, objeknya yang lebih terang adalah jalan raya karena jalan raya lebih panas. Dan warna merupakan seperti yang terlihat oleh mata, yaitu merah, kuning, hijau, dan yang lainnya. Yang kedua adalah bentuk. Bentuk ini merupakan kerangka dari objek. Seperti sekolah merupakan kerangkanya seperti huruf I, bisa juga seperti huruf L, bisa juga seperti huruf U. Sedangkan sungai polanya seperti garis. Yang ketiga adalah ukuran. Ukuran di sini adalah besar kecilnya objek. Seperti rumah terlihat kecil, pabrik terlihat lebih besar karena kita melihatnya dari atmosfer. Yang keempat adalah pola. Pola merupakan pola pemukiman penduduk seperti memanjang, terdapat di pinggiran sungai, di pinggiran pantai, di pinggir jalan raya dan rel kereta api. Mengelompok ini terdapat di daerah-daerah yang memiliki suku yang sama. Keamanan daerahnya bisa dikatakan kurang, dan yang tersebar ini terdapat di daerah pegunungan. Lanjut, situs. Situs merupakan letak objek terhadap bentang darat, seperti padi terdapat di dataran rendah, teh terdapat di pegunungan, dan juga bisa di sini kelapa terdapat di pantai dan lain-lainnya. Poin keenam adalah asosiasi.
Asosiasi adalah keterkaitan objek dengan objek lainnya, seperti lapangan sepak bola berkaitan dengan tiang gawang. Poin ketujuh adalah tekstur. Tekstur adalah halus kasarnya objek. Jadi, semakin sejenis, semakin rapat, dan ketinggiannya sama, maka teksturnya semakin halus. Oke, kita berikan contoh. Seperti padi, teksturnya halus, hutan teksturnya kasar. Kenapa demikian? Karena padi sejenis, ketinggiannya sama, rapat dibandingkan dengan hutan. Yang ketiga adalah manfaat penginderaan jauh. Untuk melihat manfaat penginderaan jauh ini, kita harus mengetahui kata kuncinya, ilmu yang lainnya apa. Kalau kita sudah mengetahui ilmu yang lainnya apa, kita akan gampang mengetahui manfaat penginderaan jauh ini. Yang pertama adalah manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi. Manfaat penginderaan jauh di bidang hidrologi berhubungan dengan air di daratan, yaitunya berkaitan dengan air sungai, air danau, air waduk, dan lainnya. Yang kedua adalah bidang geologi. Bidang geologi ini berhubungan dengan aktivitas lempeng dan gunung api, gempa bumi, letusan gunung api. Poin ketiga adalah bidang oseanografi. Bidang oseanografi ini berhubungan dengan laut, arus laut, abrasi pantai, kecepatan gelombang. Poin keempat adalah bidang meteorologi. Meteorologi ini mengkaji tentang fenomena cuaca, unsur-unsur cuaca, yaitunya bisa kelembaban, angin, temperatur, suhu. Poin yang kelima adalah bidang tata guna lahan. Bidang tata guna lahan ini berkaitan dengan pemanfaatan lahan. Pemanfaatan lahan ini bisa untuk pemukiman, bisa untuk perkebunan, dan bisa untuk kawasan yang lainnya. Poin keempat adalah kemiringan lereng. Kemiringan lereng ini dikelaskan berdasarkan kelas-kelasnya dengan persentase-persentasenya. Kita lihat yang pertama adalah kemiringan lereng 0-8% merupakan kemiringan lereng agak landai. Agak landai ini dapat dimanfaatkan untuk pertanian, pemukiman, dan perikanan. Dan untuk pertanian dan permukiman, dia ini tidak cocok di ketinggian 0-2%. Tapi yang cocoknya adalah perikanan. Karena kalau di ketinggian 0-2% gampang terjadinya banjir. Lanjut, nomor kedua adalah kemiringan 8-15% merupakan kemiringannya dikatakan landai. Dapat dimanfaatkan untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman juga. Oke, kita lanjut. Poin yang ketiga adalah kemiringan 15-30%. 15-30% ini disebut dengan kemiringan agak curam, yaitu dimanfaatkan untuk perkebunan dan permukiman. Poin keempat adalah kemiringan 30-45%, merupakan curam. Dia cocok hanya untuk perkebunan saja. Kalau untuk mendirikan rumah, ini sudah bisa dikatakan rawan terjadinya longsor. Dan kemiringan terakhir adalah kemiringan lebih dari 45%, disebut dengan kemiringan sangat curam. Ini hanya cocok untuk kawasan hutan lindung, kawasan konservasi. Selanjutnya adalah perangkat SIG. Perangkat SIG ini terdiri dari dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dari SIG ini adalah merupakan perangkat keras yang terdapat pada komputer, seperti mouse, keyboard, PC, dan yang lainnya. Yang sedangkan perangkat lunak dalam SIG ini adalah softwarenya atau program khusus untuk membuat peta. Apa saja? Yaitu ArcView, ArcInfo, ArcGIS, MapInfo, MapServer. Dan manfaat SIG ini tergantung dari bidang yang dibutuhkan seperti penginderaan jauh tadi. Seperti contoh, bidang hidrologi untuk pemetaan pantai. Jadi manfaat SIG ini paling utama adalah untuk pemetaan. Poin keenam adalah tugas 8 dan BIG. Kita lihat tugas 8 dan BIG ini
nanti kita akan bisa membedakan apa tugas sebenarnya LAPAN dan BIG ini. Kita lihat yang pertama adalah LAPAN. LAPAN tugasnya adalah menyediakan data satelit penginderaan jauh dengan resolusi tinggi. Jadi kata kuncinya adalah satelit. Yang kedua kita lihat meningkatkan operasi satelit. Dan yang ketiga adalah melaksanakan penyediaan data satelit penginderaan jauh. Yang keempat adalah membuat peta data satelit. Sedangkan BIG meningkatkan kapasitas operasi sistem pengolahan data satelit. Yang kedua adalah membaca citra tegak satelit penginderaan jauh. Yang ketiga melaksanakan penyimpanan data. Yang keempat menyebarkan data melalui infrastruktur data spasial nasional. Berarti terlihat di sini tugas LAPAN dan BIG ini bahwa LAPAN berhubungan dengan satelit mengambil data, sedangkan BIG adalah memproses data, mengolah data satelit tadi dan menyalurkannya. Yang ketujuh adalah penyebab bencana. Penyebab bencana di sini kita lihat sesuai dengan kriteria bencananya. Yang pertama adalah bencana letusan gunung api. Letusan gunung api disebabkan oleh aktivitas magma. Yang kedua adalah gempa bumi. Gempa bumi ini disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik. Banjir. Banjir ini disebabkan oleh, kita lihat jenis banjirnya. Banjir yang seperti menggenangi wilayah biasa itu disebabkan oleh air hujan. Sedangkan banjir yang terdapat di pinggiran pantai atau banjir rob itu oleh laut. Dan juga banjir yang terdapat di hulu sungai di daerah pegunungan atau disebut dengan banjir bandang itu karena hutannya yang telah rusak. Yang keempat adalah kekeringan. Kekeringan di sini disebabkan oleh El Nino, hutan yang telah rusak dan pembangunan yang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria dalam pembangunan. Dan yang kelima adalah tsunami. Tsunami merupakan bencana alam yang terjadi akibat gempa bumi di dasar laut. Adapun daerah-daerah Indonesia yang pernah terjadinya tsunami adalah Aceh, di daerah Mentawai, di daerah Palu, serta di daerah Banten. Lanjut, ciri-ciri negara maju dan negara berkembang. Untuk ciri-ciri negara maju dan negara berkembang ini, kata kuncinya adalah negara maju ini adalah yang baik-baik. Nah, kita lihat di sini, pendapatan per kapitanya tergolong tinggi, yaitu di atas 10.000 US dollar per tahun. Laju pertumbuhan penduduknya tergolong rendah. Sebagian besar wilayahnya berupa kota. Kalau demikian terlihat kontras dengan wilayah Riau. Provinsi Riau ini memiliki wilayah kota hanya 2. Mata pencariannya di sektor industri dan jasa. Untuk persebaran negara maju ini, karena negara maju jumlahnya tidak banyak di dunia, kita wajib mengetahui contoh-contoh dari negara maju. Kalau untuk negara berkembang, yang bukan negara maju itu adalah negara berkembang. Baik, kita lihat contoh negara maju. 3 dari benua Asia, yaitu Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. 2 dari benua Amerika, yaitunya Amerika Serikat dan Kanada. Negara-negara di Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan benua Eropa Utara. Eropa bagian utara adalah Swedia, Finlandia, Norwegia. Sebagian Eropa Selatan seperti Portugal, Spanyol, dan Italia, Australia, Selandia Baru. Nah, sedangkan ciri-ciri negara berkembang adalah kebalikan dari negara maju. Dan negara berkembang ini persebarannya adalah yang bukan negara maju tadi. Sekian materi kita untuk review penilaian akhir semester ini. Semoga dengan mempelajari materi ini dapat membantu kamu dalam pembelajaran, mempersiapkan penilaian akhir semester dalam mata pelajaran geografi. Terima kasih.